Kak, gimana caranya keluar dari LGBT? Itu pertanyaan yang pasti relate banget. Ya, Gimana caranya keluar dari LGBT? Gue tertarik sih untuk ngebahas ini ya, karena di situ ditulis mantan LGBT gitu. Andai semudah itu gitu ya ngomongin mantan LGBT gitu. Ya mudah-mudahan istiqomah aja sih ya. Videonya sangat menarik. Kita tonton dulu sebentar ya. Saya bilang ke dia, gini loh, kamu sama aja nanya Tuhan itu di mana. Caranya adalah kamu itu secara tidak langsung dengan saya coming out seperti ini, kamu lihat perjalanan saya, kamu ketemu saya itu bukan kebetulan tapi rezeki Allah. Karena saya lillah nih sama Allah, ya Allah, ketika saya menjadi LGBT kemarin, guncangannya sangat keras. Ujian yang Allah kasih itu sangat banyaknya, luar biasa. Tapi saya sangat bersyukur karena bukan LGBT saja gitu loh. Jadi saya kayak, ya Allah, idina siratal mustaqim, berikanlah jalan yang lurus kepada saya, ya Allah. Saya nggak mau. Jadi sebelum ibu saya meninggal, ibu saya bilang, jadi saya punya pasangan dulu, sempat berpacaran 6 tahun. Saya bilang, saya suka, saya nyaman, tapi saya selalu berdoa sama Allah, ya Allah, sampai kapan hubungan ini? Tolong kasih saya jalan yang lurus, tolong ya Allah. Akhirnya ya dikasih jalan sama Allah dengan cara Allah. Akhirnya ibu saya sebelum meninggal ngomong, kamu jangan. Gue sebenarnya udah tonton videonya sampai habis ya. Kalau kesimpulan yang gue ambil adalah semuanya itu adalah balik lagi ke pengendalian diri kita. Bagaimana diri kita bisa keluar dari hasrat untuk menyalurkan LGBT-nya. Kalau menurut pendapat gue pribadi, LGBT atau gay atau ketertarikan dengan seseorang atau dengan pria itu nggak akan pernah bisa hilang, karena itu adanya adalah nempel dalam diri kita. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah pengendalian hasrat kita untuk nggak melakukan ke arah sana dengan pendekatan agama. Selama kita dekat dengan agama dan selama kita bisa maintain ininya kita, nafsunya kita, aku pikir siapapun itu akan bisa. Jadi kuncinya sebenarnya adanya di situ. Nah, masalahnya yang terpenting itu adalah ketakutan kita akan Tuhan, bahwa apapun yang kita perbuat itu akan ada balasannya. Nah, kalau kita takut dengan Tuhan, otomatis itu yang akan ngontrol kita untuk nggak mengimplementasikan apa yang disebut dari pandangan orang tentang homoseksual itu tadi. Aku pikir gini nih guys, homoseksual, seandainya gue adalah seorang homoseksual nih, seandainya gitu ya, terus yang menyimpang dari perbuatan saya apa sih? Hati saya, pikiran saya, perbuatan saya, atau apa coba? Yang menyimpang adalah ketika saya mengimplementasikan hasrat seksual saya kepada seorang laki-laki. Artinya si hasrat seksualnya itu secara keseluruhan saya tetap sebagai seorang manusia. Artinya yang dibenci atau yang nggak boleh dilakukan adalah ketika saya menyalurkan. Nah, itu bisa dicegah ketika kita dekat atau pendekatan kita dengan agama itu tadi bisa berjalan, atau memang kita punya komitmen untuk nggak melakukan itu. Tetapi si guanya ini tetap kayak suka cowoknya nggak akan bisa dihilangin, sampai kapanpun nggak akan bisa dihilangin. Percaya gue. Kita lanjut videonya. Pacaran sama dia, kamu cocoknya jadi adik kakak, namanya kita LGBT digituin, ya tetap tidak terima. Tapi bersyukurnya saya dengan wilayah lingkungan saya tidak menjas hal yang tidak baik gitu. Malah pas ketika ibu saya bilang, pokoknya kamu jangan berhubungan lagi sama laki-laki, itu benar banget. Dan ibu selalu mendoakan yang baik buat kamu ya. Nah, mungkin kalau buat yang paham, ini diri ILC ya, dia waktu itu jadi pembicara di ILC. Dari secara keseluruhan yang dilakukan adalah mendekatkan diri kepada agama, ada kepada Allah. Dalam hal ini dan konteksnya karena dia adalah seorang Islam. Jadi konteksnya adalah Islam itu kalau kita taat, kita patuh, kita percaya bahwa apapun yang kita lakukan itu adalah ada hukumannya. Apapun yang kita lakukan, kebaikan akan balik ke kita, kejahatan juga akan balik ke diri kita. Dan kita percaya bahwa ini adalah dosa, ini adalah dilarang, ini adalah itu gitu. Pada akhirnya kita bisa mengendalikan. Kenapa? Karena takut kita dengan di atas. Walaupun nggak ada yang ngawasi nih, nggak ada manusia yang ngawasi atau segala macam, kita percaya bahwa perbuatan kita dicatat dan Allah Maha mengetahui tentang hal itu. Yang pada akhirnya rasa ketakutan itulah yang mengendalikan diri kita untuk nggak menyalurkan hasrat seksual itu tadi. Jadi lebih ke situ sih ya. Ini bukan karena ruqyahnya, bukan karena dia
apa ya namanya ya, semacam harus berguru ke sana ke sini. Enggak, kalau menurut aku memang dia dapat hidayah. Balik lagi, Allah itu mau membolak-balikan hati, itu benar. Jadi dia dapat hidayah, dia dapat benar-benar pencerahan dalam diri dia, sehingga dia itu ngerasa benar-benar harus berubah. Nah, power dari agama atau power dari spiritual itulah yang bantu ngebimbing di masnya ini untuk dia nggak mengimplementasikan hasrat seksualnya. Gue jamin LGBT-nya atau G-nya itu tetap ada di dalam hati. Mau sampai kapanpun, mau sampai dia mati sekalipun, itu tetap ada. Yang bisa dikendalikan adalah hasrat atau perbuatan untuk mengimplementasikan apa yang dilarang itu tadi.